Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal ngebahas topik yang pastinya relatable banget sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di era sosmed yang serba cepat ini. Kita bakal membongkar sebuah life hack yang sebenarnya usianya udah ribuan tahun, tapi luar biasa ampuh buat bantu kita survive dari tekanan sosial zaman now. Betul banget, kita bakal belajar gimana caranya mengubah rasa cemas atau takut ketinggalan jadi sebuah energi yang super positif. Udah siap? Yuk kita mulai. Jujur deh, kalian pernah nggak sih ngerasa capek banget gara-gara FOMO, alias fear of missing out? Teman beli sepatu baru, kita gelisah. Teman update liburan estetik, kita langsung ngerasa hidup kita kok gini-gini amat ya. Rasanya tuh kayak kita lagi lari di atas treadmill yang nggak ada ujungnya. Nyobain terus buat nyamain pencapaian orang lain, tapi akhirnya malah kita sendiri yang kehabisan napas. Oke, mari kita bedah hal ini. Karena jujur aja, rasa capek itu valid banget. Dan kalian sama sekali nggak sendirian. Pemandangan yang sering banget kita lihat kan? Di satu sisi banyak orang rela ngelakuin apa aja demi selfie dan dapat validasi atau likes. Di sisi lain, ada obsesi berlebihan buat mamerin barang-barang mewah. Nah, di materi PAI kita, kebiasaan toksik ini tuh disebut dengan foya-foya dan ria. Hidup yang terus-terusan disetir sama keinginan buat flexing atau pamer ini, sadar nggak sadar, nguras abis energi mental kita loh. Bukannya bikin happy, kita malah makin kejebak dalam kecemasan. Makanya, kita masuk ke bagian pertama, solusi anti-toksik kita hari ini, yaitu fastabiqul khairat. Jadi, apa sih konsep inti yang bisa nyelamatin kita dari FOMO? Ya ini dia, fastabiqul khairat. Gampangnya, ini tuh artinya berlomba-lomba atau bersaing dalam melakukan kebaikan. Bedanya apa sama kompetisi gaya pamer di sosmed? Beda banget. Fastabiqul khairat ini adalah dorongan yang sifatnya super suportif. Di sini, semua orang tuh bisa jadi pemenang. Ini bukan balapan beracun di mana lu harus ngejatuhin orang lain biar bisa di atas. Ini murni soal siapa yang paling cepat nyebarin kebaikan dan manfaat. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal langsung meluncur ke sumber utamanya buat ngebedah QS Al-Maidah ayat 48. Nah, yang benar-benar bikin narik perhatian dari ayat ini adalah instruksi spesifik yang dikasih ke kita. Di dalam ayat yang cukup panjang ini, ada satu perintah yang tegas banget. Sebuah panggilan aksi yang nggak pasif, tapi proaktif. Bukannya nyuruh kita diam nungguin nasib, ayat ini justru nyuruh kita buat berkompetisi. Ini dia kutipan eksaknya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ini tuh perintah langsung loh teman-teman. Islam secara terang-terangan nyuruh kita buat ngegeser fokus. Daripada buang waktu berjam-jam buat debat kusir yang gak ada faedahnya di kolom komentar, atau pusing mikirin mau flexing apa hari ini, mending energi kita dialihin ke hal yang 100% positif. Kompetisinya tetap jalan, tapi objeknya yang kita ganti. Terus mungkin kalian nanya, kenapa sih harus buru-buru? Emangnya kenapa harus berlomba? Gini, ada beberapa alasannya. Pertama, waktu kita di bumi ini tuh terbatas banget dan gak ada satupun dari kita yang tahu kapan bakal dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, hati manusia tuh kan gampang banget bolak-balik ya. Iman seseorang bisa aja berubah drastis cuma dalam semalam. Hari ini rajin, besok siapa yang jamin kan? Karena serba gak pasti inilah, kita harus gerak cepat. Jangan buang waktu berharga kita buat hal-hal yang sia-sia. Masuk ke bagian ketiga, gimana kita ngubah mindset buat ngelihat pesaing sebagai rekan berkembang bareng. Coba deh, kita bandingin secara head-to-head. Dalam mindset kompetisian toksik, kita ngelihat saingan itu ibarat musuh yang harus disingkirkan. Kalau nilai teman lebih tinggi, bawaannya kita ngerasa terancam. Tapi, kalau kita pakai mindset fastabiqul khairat, cara pandang kita berubah total. Pesaing kita tuh bukan ancaman, tapi justru partner. Kalau kita lihat teman rajin belajar atau rajin sedekah, kita nggak ngerasa iri, tapi malah kepacu. Wah, aku juga harus bisa nih, atau bahkan lebih baik. So, poin krusial yang bisa kita ambil dari materi ini adalah pesaing bukan musuh, tetapi rekan kerja. Bayangin aja betapa tenangnya hidup kita kalau nerapin ini. Alih-alih saling sikut, kebaikan yang kita lakuin bareng-bareng justru bakal mempererat persaudaraan kita. Teman yang berprestasi itu jadi pemicu semangat kita, bukan malah jadi alasan buat ngerasa insecure. Terus, prakteknya gimana dong di sekolah atau di tongkrongan? Gampang. Ada metode keren nih dari buku yang bisa diringkas jadi amati, tiru, dan modifikasi. Pertama, amati perbuatan baik orang lain di sekitar kita. Kedua, tiru. Yap, meniru hal yang positif itu sangat dianjurkan. Dan yang ketiga, modifikasi deh kebaikan itu biar kualitas dan kuantitasnya makin mantap. Ini tuh cara paling cerdas buat terinspirasi oleh teman-teman kita tanpa harus kerasa ketinggalan atau iri. Bagian keempat, terus apa sih manfaat nyatanya berlomba dalam kebaikan ini buat kita? Nah, ini dia yang bakal kalian dapat. Pertama dan yang paling utama, kita dapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kedua, kita otomatis bertransformasi jadi manusia yang bermanfaat buat masyarakat luas. Ketiga, karena kita nganggap saingan sebagai partner, ya jelas hubungan dan circle pertemanan kita makin kuat. Dan keempat, keinginan buat selalu ngasih yang terbaik ini secara alami bakal ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih disiplin dan tanggung jawab. Jauh lebih bernilai kan, daripada sekedar dapat ratusan likes di postingan. Dan ini ngelustrasiin banget inti dari gaya hidup bermanfaat tadi. Kunci utamanya itu satu, tawadu alias rendah hati. Kita harus benar-benar buang jauh-jauh sifat beracun kayak takabur atau merasa paling hebat, dan hasad alias dengki. Rendah hati itu ibarat jangkar yang bakal ngejaga niat kita tetap murni dan lurus pas lagi asyik-asyiknya berlomba dalam kebaikan. Pada akhirnya nih, teman-teman, materi kita ini ngajak kita buat nyampe ke satu kesadaran yang deep banget. Kesuksesan tertinggi itu bukanlah pencapaian duniawi, bukan seberapa banyak followers kalian, atau seberapa mahal barang yang kalian punya. Kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percaya deh, kalau Allah udah ridho, ketenangan batin yang nggak bisa dibeli pakai duit berapapun itu pasti bakal kita rasain. Oke, setelah kita bedah panjang lebar, aku punya tantangan nih buat kalian. Besok, pas kalian ngelangkah masuk gerbang sekolah, atau pas kalian buka sosmed, apa yang bakal kalian pilih? Bakal ngebiarin budaya FOMO yang toksik itu ngendaliin mood kalian lagi? Atau kalian berani ngubah mindset dan mulai ngejalanin fastabikul khairat? Pilihan ada di tangan kalian. Yuk, mulai sekarang jadiin teman-teman kalian sebagai partner buat bertumbuh. Dan mari kita berlomba-lomba nyiptain vibes yang positif. Makasih banget udah dengerin sesi bedah materi kali ini. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.